Berita hari ini yang pertama, seorang PMI yang bekerja di Hong Kong diadukan ke polisi dan dipenjarakan selama 6 minggu oleh majikannya dikarenakan mencuri uang. Berita yang kedua, masih banyak ditemukan PMI ilegal yang nekat menerobos masuk ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Yap, dilansir dari suara BMI.com, seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong diadukan ke polisi karena dituduh mencuri uang milik majikannya sejumlah 6.000 Hong Kong dolar atau setara dengan 10 juta rupiah. Diketahui TKW yang bernama Ambar Sari itu dilaporkan oleh majikannya atas nama Kaise yang merupakan seorang artis terkenal di Hong Kong guys, dan Ambar sendiri sudah bekerja di majikannya tersebut selama 4 tahun. Ambar dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pencurian di awal tahun 2001 ini, di mana ia mengambil uang dari dompet majikannya dan setelah itu ia menghilang, tak kembali lagi ke rumah majikannya. Dan akhirnya si Ambar ini ditemukan oleh polisi di sebuah unit di daerah Chungking Mansion, Tsim Sha Tsui. Ia pun diamankan dan menjalani sidang atas tuduhan pencurian tersebut, dan sidang yang digelar 18 Januari kemarin di Fanling Magistrasi, ia divonis hukuman 6 minggu karena mengaku bersalah. Jadi si Ambar ini juga mengakui kesalahannya. Dia mengaku kalau sudah mengambil uang milik majikannya sejumlah 6.000 Hong Kong dolar. Dan diinfokan rumah majikan berlokasi di Villa Beverly Hills, Tai Po. Majikannya Mbak Ambar ini adalah seorang artis terkenal di Hong Kong ya guys, dan kepada Apple Daily, majikan Mbak Ambar ini mengatakan kalau kasus ini merupakan kasus keluarga dan tidak akan lebih jauh berbicara. Terima kasih atas perhatian Anda. Insiden ini adalah masalah keluarga, jadi saya tidak ingin menanggapi lebih banyak. Terima kasih atas pengertian Anda. Begitulah ujar majikan Mbak Ambar kepada Apple Daily. Teman-teman, kita bekerja ke luar negeri itu selain membawa nama baik diri sendiri, juga membawa nama baik bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi usahakan jangan berbuat kriminal saat bekerja di luar negeri, karena bangsa kita, nama bangsa Indonesia pun juga ikut tercemar guys. Dan teman-teman kita pekerja migran lain dari Indonesia itu juga akan ikut jelek namanya guys. Jadi tindakan seperti ini, seperti mencuri uang, mencuri barang milik majikannya, itu jangan sampai dilakukan ya guys. Kalaupun mungkin ada kebutuhan yang mendesak, mendadak, itu bisa saja loh dibicarakan dengan majikan. Siapa tahu majikannya itu baik dan mau meminjami kepada Anda uang. Tetap lakukan etika baik saat bekerja di luar negeri. Jaga nama baik diri Anda sendiri, jaga nama baik teman-teman pekerja migran dari Indonesia lainnya, dan juga jaga nama baik bangsa Indonesia. Next berita, jadi masih banyak ditemukan PMI ilegal yang nekat menerobos masuk ke Malaysia ya guys. Unit Pelayanan Teknis UPT Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengakui akhir-akhir ini masih berlangsung penyeberangan ilegal ke negeri tetangga Malaysia, baik WNI dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kepala UPT BP2MI Nunukan, Kombes Hotma Victor Sihombing di Nunukan, menyatakan perlunya peran aktif seluruh instansi terkait yang ada di daerah itu, termasuk Pemkab Nunukan, dalam memberantas penyeberangan ilegal ini ke Malaysia. Menurut dia, WNI yang berangkat bekerja ataupun berkunjung ke negara tetangga tersebut sulit diberantas apabila tidak ada peran aktif secara bersama-sama dalam menanggulanginya. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini pun masih banyak ya penyeberangan ilegal ke negeri tetangga, ke Malaysia itu dari Nunukan. Padahal
Malaysia saat ini juga penyebaran COVID cukup tinggi guys. Diberitakan penyeberangan ilegal di Kabupaten Nunukan ini modusnya berkunjung ke keluarga di Pulau Sebati. Padahal sesampainya di pulau tersebut yang berbatasan langsung dengan Sabah Malaysia ini langsung menyeberang menggunakan perahu cepat atau speedboat pada malam harinya. Modus penyeberangan ilegal WNI ke Sabah ini adalah pada hari kedatangan kapal dari Parepare Sulsel, kemudian bekerja sama dengan calo penyeberangan ke Pulau Sebati melalui Jembatan Haji Putri, samping Pelabuhan Tunon Taka Nunukan menuju Pelabuhan Bambangan, Kecamatan Sebati Barat menggunakan perahu cepat. Selanjutnya guys, setibanya di Pelabuhan Bambangan, WNI yang akan berangkat ke Sabah melanjutkan perjalanan menuju Patok 3 perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebati Tengah atau Sei Pancang, Kecamatan Sebati Utara, terus beristirahat sejenak menunggu malam lalu menyeberang ke Sabah. Di Patok 3 perbatasan Indonesia-Malaysia ini ada pos penjagaan prajurit Satgas Pamtas TNI AD, dan penyeberangan Sei Pancang ada pos pengamanan marinir dan TNI AL lainnya. Bahkan di sepanjang perjalanan darat dari Pelabuhan Bambangan menuju Desa Aji Kuning dan Sei Pancang melalui sejumlah pos penjagaan Satgas Pamtas TNI AD dan TNI AL, baik di dekat Pelabuhan Bambangan sendiri dan di Bukit Keramat. Penjagaan sebanyak itu guys, masih banyak loh yang bisa lolos ke Sabah Malaysia dengan ilegal. Jangan sampai ya guys teman-teman bekerja ke luar negeri secara ilegal karena perlindungan terhadap PMI ilegal itu sangat minim. Dan diberitakan juga pada awal Januari 2021 ini sebanyak 10 TKI ilegal asal NTT meninggal di Malaysia. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Kupang Siwa kepada Kompas.com pada hari Rabu 20 Januari 2021. Siwa menyebutkan 10 TKI itu berasal dari 9 kabupaten di NTT, yakni 2 orang dari Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS, Kabupaten Kupang, Malaka, Ngada, Ende, Flores Timur, Manggarai, Sumba Barat Daya, dan Sika, masing-masing 1 orang. Dan disampaikan semua TKI tersebut tidak memiliki dokumen saat bekerja alias ilegal. Siwa mengatakan semua jenazah TKI yang meninggal dunia di Malaysia tersebut sudah dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Mereka yang meninggal di Malaysia itu penyebabnya karena sakit dan juga kecelakaan. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.